Seorang anak itu tetap harus berbakti kepada orang tuanya yang sering melakukan KDRT di dalam keluarganya, Ma. Ada ngasih duit kagak buat ke salon boro-boro. Iya. Mikir jadi laki. Cari pembantu yang cantik. Ini lagi lu. Lu suka ngajarin nggak bener aja. Jangan dengerin dia, dengerin saya. Cari pembantu. Misalnya yang nyuci, ngeriska, nyapu, ngepel itu meringankan beban. Kita perempuan tinggal masak. Merapihin spray itu ringan. Ngurusin anak Pak berat. Apalagi anaknya kayak tadi anaknya 5. Makanya tuh bini bilang libur sekali-kali. Boleh Rasul sendiri. Itu lomba lari dengan Siti Aisyah. Maksudnya apa? Ngajak liburan. Rasul aja kalau pergi keluar kota dikocok istrinya. Siapa yang ikut jalan-jalan? Artinya Anda jadi suami mikirin biar istri Anda represi kagak bete di rumah mulu. Ini mah gak pernah diajak jalan-jalan. Kasihan bini Anda di rumah mulu ngelihat itu lagi. Bawa sekali-kali, makanya sakinah, mawaddah, warohmah. Bu, Bapak, cinta sudah pudar. Masya Allah ada mawadah, cinta plus kelapangan dada, kesucian hati. Bawa dulu waktu Anda kenal dengan istri Anda, mana yang menyenangkan. Bawa ke pantai, hayu jalan-jalan. Anak jangan dibawa, titipin. Anda pengen nginep di hotel, silahkan. Menikmati hotel, anak sekali-kali tinggal. Nggak masalah. Demi menyenangkan istri Anda. Jadi laki jangan curang, enak di lu, enak dulu. Mikir jadi perempuan capek. Ya kan, Bu? Ya. Anda harus tahu, ini keluhan seorang istri. Ya. Wajar. Intinya suami dan istri jangan ada yang merasa lebih capek dibanding yang lain. Karena semuanya punya tugas dan kewajiban. Di mana masing-masing harus melaksanakannya. Karena itu tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, sama-sama capek, sama-sama saya menghargai. Sama-sama saling mengerti. Iya. Rasul mengatakan dalam kitab Syekh Al-Albani, Muhammad Rasulnya Allah. Dia memerah sendiri susu kambingnya. Membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Beliau menjenguk orang yang sakit. Kemudian menziarahi orang yang meninggal. Kemudian duduk dengan fakir miskin. Tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Itulah para suami. Makanya Rasul ngancingnya copot, kancingnya sendiri. Sepatu talinya putus sendiri. Bapakkah pernah begitu Anda? Coba kancing copot, dilempar ke rumah bini nih. Kagak sopan. Insya Allah akan ada perbaikan. Semoga. Dari pihak suami, begitupun istri. Ya. Klop. Oke, kalau begitu. Ya, masih di sini. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Siapa yang ngantuk, ayo ngaku. Udah. Biar gak ngantuk kita pijit-pijit dulu ya. Yuk, ngadap ke kanan dulu, ngadap ke kanan. Siap, yuk. Pijit. Pijit balik. Pijit. Pijit ke depan. Hey, jangan ngantuk 2 kali. Hey, jangan ngantuk 3 kali. Hey, jangan ngantuk. Boleh tepuk tangan Ibu. Oke deh, lanjut yuk. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu, silakan Ibu. Sok lihat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aan, Muslimat Pasar Majenang, Cilacap. Oke, Cuan. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini mah, saya punya adik, suaminya nganggur. Lantas istrinya sering negur ke suaminya. Pak, kenapa kok nggak kerja-kerja? Lalu suaminya itu marah ke istrinya. Sudah berapa lama dia nganggur? Ya, ada 4 tahunan. Sebelumnya dia kerjanya apa sebelumnya? Ya, serabutan. Serabutan. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. At-Tolak ayat 7. Para suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Artinya wajib suami bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nganggur, ditegur marah.
Saya tanya, suaminya adik saya doyan makan nggak? Doyan. Doyan. Jadi dia tidak boleh. Kalau istrinya tidak ridho, boleh gugat cerai. Wih, Lihat sama Mbak Aan. Ketika laki-laki habis menikah dengan perempuan, pengantin baru tadi mengucapkan taklik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah, lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Dan seterusnya. Maka kalau istrinya tidak ridho, boleh gugat cerai. Bawa ke pengadilan agama, di mana setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Selesai. 4 tahun. Oke, sebelumnya kerja apa emang? Serabutan. Iya. Terus nggak pernah nyari kerja lagi apapun? Iya, terus lama itu selama makan. Terus ya, makan dari mana? Makan ya kadang ada dari keluarga. Dari keluarga. Istrinya nggak kerja juga? Enggak. Rasul mengatakan, jadilah orang bertawakal seperti burung. Pagi hari keluar rumah, dalam perut kosong, pulang sudah berisi. Makanya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, orang yang makan memenuhi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan dia. Orang yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang hanya mengandalkan orang lain. Oke. Tidak ada usaha, dosa besar. Karena dia menyia-nyiakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak istri dan keluarga. Oke, Mah, kalau teman saya gini, perempuannya memang kayaknya rezekinya tuh lebih besar gitu. Jadi yang kerja istrinya, bapaknya jadi bapak rumah tangga, ngurus rumah, anak-anak, diurusin gitu gimana? Ipan, silahkan lihat di dalam Ad-Duha 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan kekayaan. Sejarah mengatakan, ketika Rasul usia 9 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, ikut dengan pamannya Abu Thalib yang secara ekonomi dia bukan orang kaya. Sampai beliau mencari uang dengan cara menggembalakan kambing tanggapan Abu Thalib. Sejarah mengatakan kalau lapar ambil batu panas, diikatkan di perut, menahan rasa lapar. Usia 12 tahun diajak oleh paman Abu Thalib kerja sama Siti Hadijah. Artinya lebih kaya istrinya, pengusaha hebat. Nabi Muhammad hanya